Pernah kebayang nggak sih kalau tanah yang kita injak setiap hari ini ternyata sama sekali nggak diam? Permukaannya itu bisa berubah secara drastis, kadang-kadang ya dalam sekejap mata. Untuk ngerti kekuatan dahsyat di baliknya, kita akan lihat satu peristiwa yang mengubah sebuah pulau selamanya. Oke, kita langsung lihat buktinya ya. Ini adalah Gunung Tambora di Indonesia. Sebelum tahun 1815, gunung ini tuh raksasa, tingginya 4.200 meter. Tapi setelah satu letusan yang dahsyat banget, tingginya kepangkas jadi cuma 2.800 meter. Bayangin deh, sebuah gunung kehilangan sepertiga dari seluruh puncaknya. Coba kita resapi dulu skala perubahannya. Gunung Tambora kehilangan 1.400 meter. Itu hampir 1,5 kilometer puncak gunung yang lenyap begitu saja dari peta. Ini bukan cuma longsor biasa loh, ini penghancuran dalam skala yang, wow, luar biasa. Nah, peristiwa ini jadi misteri utama kita nih. Gimana ceritanya sebuah gunung raksasa bisa menciut sedrastis itu? Apa sih yang sebenarnya terjadi di bawah permukaannya? Letusan itu bukan cuma motong puncaknya, tapi melenyapkannya. Puncak kerucut yang tadinya runcing tiba-tiba berubah jadi kawah raksasa atau kaldera yang diameternya sampai 8 km. Seluruh struktur gunung itu benar-benar berubah total. Jadi, ini pertanyaan besarnya. Dan untuk menjawabnya, kita perlu melihat gambaran yang jauh lebih luas. Karena ternyata, Tambora itu cuma satu gejala dari sebuah proses yang jauh-jauh lebih besar. Ternyata nih, kekuatan yang melenyapkan puncak Tambora itu nggak bekerja sendirian. Itu adalah bagian dari sebuah sistem global yang menyebabkan berbagai macam bencana alam dahsyat lainnya. Coba pikirin deh, tsunami yang menyapu pesisir, gempa bumi yang mengguncang kota-kota, tanah longsor yang mengubah lereng bukit. Semua ini, sama kayak letusan gunung berapi, punya satu kesamaan. Mereka semua secara fisik mengubah bentuk permukaan bumi kita. Nah, ini dia kuncinya. Ini semua bukanlah kejadian acak. Semuanya adalah gejala dari satu kekuatan raksasa yang bekerja di bawah permukaan. Untuk menemukan sumbernya, kita harus melakukan perjalanan langsung ke pusat bumi. Oke, untuk menemukan sumber dari semua gerakan ini, kita harus tahu dulu struktur planet kita. Apa sih sebenarnya yang ada di bawah kaki kita ini? Analogi yang paling gampang dan pas banget itu kayak agar-agar. Bayangin deh, bagian luarnya udah mulai keras jadi kulit tipis, tapi di dalamnya masih panas, masih cair. Nah, kira-kira begitulah bumi kita. Lapisan luar yang tipis dan padat ini namanya kerak bumi. Ya, inilah daratan dan dasar laut tempat kita hidup. Ibaratnya, ini adalah rumah kita, sebuah cangkang yang sebenarnya cukup rapuh. Tepat di bawah kerak, kita akan menemukan mantel bumi. Ini adalah lapisan batuan padat yang tebal banget dan jadi bagian terbesar dari volume planet kita. Kalau kita masuk lebih dalam lagi, kita akan sampai di inti luar. Nah, lapisan ini beda. Dia sepenuhnya cair, kayak lautan logam cair yang super panas. Dan di pusat dari segalanya, ada inti dalam. Bagian paling dalam dari planet kita, pusat yang panasnya luar biasa dan berwujud cair. Panas inilah yang jadi mesin utama planet kita. Oke, sekarang mari kita fokus ke mesinnya. Mesin yang menggerakkan semua perubahan ini, yaitu panas dahsyat yang datangnya dari inti planet kita. Coba lihat angka ini. Suhu di inti bumi itu bisa mencapai 5.400 derajat Celcius. Biar kebayang, itu 54 kali lebih panas dari air mendidih. Panas yang, ya ampun, susah banget kita bayangin. Nah, panas inilah penyebabnya. Panas ekstrim ini bisa melelehkan batuan dan logam apapun. Makanya inti luar itu cair dan terus bergerak. Jadi bagian dalam planet kita itu nggak diam, tapi terus bergejolak. Pergerakan ini ada namanya arus konveksi. Gampangnya gini, kayak air di panci yang lagi kita panasin, material yang panas dari bawah akan naik, terus pas udah di atas dia mendingin, lalu turun lagi. Proses ini mutar terus, menciptakan sirkulasi raksasa di dalam bumi. Oke, jadi gimana caranya sirkulasi cairan ribuan kilometer di bawah sana bisa ngaruh ke kita yang ada di permukaan? Nah, disinilah semua kepingan teka-tekinya akhirnya nyambung. Dan disinilah semuanya terhubung. Jadi gini, semua berawal dari inti yang super panas itu kan? Panasnya menggerakkan lautan batuan cair di mantel dalam sebuah arus muter raksasa yang kita sebut arus konveksi. Nah, kerak bumi tempat kita tinggal ini ibaratnya potongan-potongan puzzle raksasa atau lempengan yang mengapung di atas arus ini. Jadi ya, arusnya ini nyeret lempengan-lempengan itu. Dan pas lempengan raksasa ini gesekan, tabrakan, atau saling menjauh, itulah yang kita rasakan di permukaan sebagai gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Misteri Tambora pun akhirnya terjawab. Jadi, kesimpulan utamanya apa? Tanah yang kita injak ini
bukan sesuatu yang kokoh dan abadi. Kita ini hidup di atas cangkang tipis yang ngambang di atas lautan api yang terus bergolak. Sebuah sistem yang super kuat dan gak akan pernah berhenti bergerak. Hal ini membawa kita pada pertanyaan terakhir yang penting banget. Kalau bumi di bawah kaki kita ini ternyata selalu bergerak, terus apa artinya ini buat kita? Buat masa depan kita di planet yang sangat dinamis ini?